Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Dan terhormat Pak Masidin selaku dosen pengampun, kami dari kelompok 7 izin untuk memperkenalkan diri kami. Saya Zahra Taufik Madinah. Saya Dina Fitri Hardianti. Saya Arkidiwas Pakestu. Saya Muhammad Al-Fitri Saputra. Saya Biharus Subagio. Saya Dirian Hidayat. Berikut adalah penjelasan dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Kami akan membahas tentang outsourcing. Pertama, kita akan membahas sejarah singkat outsourcing. Tetapi sebelum itu, kita akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari outsourcing. Jika mengutip pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau Undang-Undang Ketenagakerjaan, outsourcing adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain atau subkon. Penyerahan pekerjaan tersebut dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu melalui perjanjian pemborongan, pekerjaan dan penyedia jasa pekerja atau buruh. Secara singkatnya, karyawan outsourcing bukan merupakan karyawan dari perusahaan pengguna, melainkan tenaga kerja dari pihak lain. Jadi outsourcing adalah penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu di dalam sebuah perusahaan. Sejarah singkat outsourcing. Outsourcing awalnya dikenal sebagai strategi bisnis di tahun 1989 dan menjadi integral ekonomi bisnis selama tahun 1990. Strategi kerja outsourcing ini kian berkembang setiap tahunnya. Outsourcing juga dikatakan mampu membantu menjaga ekonomi pasar bebas pada skala global. Para ahli ekonomi juga berpendapat bahwa sistem outsourcing mampu menciptakan insentif bagi bisnis dan memungkinkan para perusahaan untuk mengalokasikan tenaga kerja di tempat yang dinilai paling efektif. Dapat disimpulkan secara sederhana, outsourcing adalah sebuah sistem di mana tenaga kerja yang bekerja di sebuah perusahaan atau instansi. Namun secara hukum, tenaga kerja tersebut ada di bawah perusahaan lainnya. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pada pasal 64, tenaga kerja outsourcing ini boleh digunakan untuk melaksanakan sebagian pekerjaan di sebuah perusahaan. Hal tersebut dilakukan dengan perjanjian tertulis antar perusahaan pengguna dan penyedia tenaga outsourcing. Perlu digarisbawahi bahwa perusahaan yang menyediakan sumber daya manusia atau tenaga kerja outsourcing ini harus berbentuk badan hukum dan mengantongi izin dari Badan Ketenagakerjaan. Sistem kerja outsourcing. Sistem kerja atau aturan pekerjaan dari sumber daya manusia outsourcing memang tidak disebutkan secara rinci dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun pada pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan, pemborongan, atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Bisa dikatakan bahwa perekrutan karyawan outsourcing dilakukan oleh perusahaan penyediaan jasa outsource. Karyawan outsourcing akan bekerja untuk perusahaan dengan sistem kontrak yang telah dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, yang kedua perjanjian kerja tidak tertentu atau PKWTT. Meski pekerja outsource bisa masuk dan bekerja di perusahaan lain, area kerja pegawai alih daya ini tetap diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Seperti pekerjaan, karyawan harus dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama perusahaan tempat ditugaskan. Ini dia bunyi dari pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu pekerja atau buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan produksi. Agar lebih jelasnya, bisa dilihat dengan beberapa contoh pekerjaan yang bisa dilakukan oleh para tenaga kerja outsourcing, yaitu seperti penjaga kebersihan, keamanan, penyedia makanan atau catering, kurir atau pengemudi, petugas call center, pekerja manufaktur, dan facility management. Telah disebutkan bahwa tenaga kerja outsourcing adalah tenaga kerja yang berada di bawah perusahaan berbeda dengan perusahaan tempatnya bekerja. Atas dasar tersebut, status dari tenaga kerja outsourcing ada di bawah dari perusahaan yang mempekerjakannya, bukan perusahaan di mana ia bertugas. Hubungan itu dibuktikan dengan surat perjanjian tertulis atas perjanjian kerja seperti PKWT atau PKWTT. Lalu mengenai upah, hak pelindungan, dan jaminan kesejahteraan
tenaga outsourcing dibebankan kepada perusahaan yang mempekerjakannya, bukan perusahaan yang menggunakan tenaga kerja outsourcing. Kelebihan outsourcing. Yang pertama, memangkas biaya operasional dan menghemat anggaran untuk pelatihan. Hal ini karena karyawan outsourcing sudah memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, dapat mengurangi beban rekrutmen karena dengan outsourcing, perusahaan bisa mendapatkan karyawan yang memiliki kemampuan khusus melalui perusahaan penyedia jasa tanpa harus melakukan sistem seleksi karyawan. Yang ketiga, dengan tenaga kerja outsourcing, perusahaan tidak perlu lagi mencari tenaga kerja khusus, mengadakan training, dan mengalokasikan rekrutmen khusus sehingga perusahaan fokus mengurusi kegiatan inti bisnis tanpa khawatir dengan pekerjaan teknis yang tidak berkaitan dengan inti bisnis. Selanjutnya, kekurangan outsourcing. 1. Tidak disarankan untuk mempekerjakan tenaga kerja outsourcing untuk ditugaskan di posisi pekerjaan teknis perusahaan atau kegiatan utama bisnis karena bisa meningkatkan peluang bocornya informasi rahasia perusahaan. Yang kedua, kontrak kerja SMD outsourcing cenderung relatif singkat. Yang ketiga, timbul ketergantungan bagi perusahaan yang menggunakan tenaga kerja outsourcing. Demikian presentasi dari kelompok 7 tentang outsourcing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.